Selamat sore teman-teman semuanya, ketemu lagi dengan Surya MS Trade and Investment. Hari ini tanggal 23 Maret 2021, saya akan melakukan analisa saham untuk tanggal 24 Maret 2021 besok ya teman-teman. Oke, analisa langsung akan saya mulai di IHSG teman-teman ya. Jadi kalau kita lihat nih teman-teman nih di layar, ini adalah IHSG untuk hari ini. Ternyata IHSG hari ini semakin masuk ke dalam blok konsolidasi yang saya bikin ya, memang sengaja saya bikin supaya saya bisa melihat peta pergerakan dari IHSG ya selama beberapa hari. Jadi IHSG itu tidak berhasil untuk bertahan di support. Jadi supportnya di 6324, yaitu support 6324 itu adalah support 74 retracement teman-teman di sini. Tidak kuat bertahan di situ, sehingga untuk closingnya dia saat ini adalah di 6252,712 atau turun 48,419, turun 0,76%. Kalau kita lihat saat ini support berikutnya itu bisa kita lihat kalau dari Fibonacci-nya itu adalah di 6210. Resistannya adalah di 6324. Tapi apabila kita coba tarik menggunakan tren ini, tren yang membentuk symmetric triangle seperti ini, saat ini sebenarnya untuk IHSG itu tepat berada di support symmetric triangle-nya. Ya, seperti ini. Tapi kalau kita lihat kecenderungannya sih sebenarnya lebih kuat cenderung turun karena di dalam historinya pergerakannya IHSG itu di dalam kotak kuning ini adalah area-area yang dia sentuh selama konsolidasi sejak awal November ya. Sejak awal Februari atau sekitar ya bukan pertengahan ya, ini sekitar tanggal 8 Februari. Jadi sekitar tanggal 8 itu sampai sekarang itu masih bermain di area kuning ini. Ya kita sih bukan trader IHSG ya, tetapi kita harus tahu kondisi IHSG saat ini sedang tidak ini ya. Maksudnya tidak trending naik juga enggak, turun juga enggak, tapi masih bermain di area kuning tersebut. Sebenarnya tidak ada masalah karena di dalam pergerakannya juga masih ada saham-saham yang masih bisa memberikan keuntungan ya. Ada kalau hari ini ada INDF, kemudian ada saham UNVR seperti itu. Itu adalah saham-saham yang beberapa hari lalu sudah saya analisa ada potensi kenaikan ya. Ada potensi kenaikan seperti itu. Oke, saya lanjutkan dengan saham berikutnya teman-teman ya. Oke, saham berikutnya yang saya analisa ini adalah permintaan teman-teman. Ada yang minta untuk dianalisa BNBA dan AGRS ya. Saya jarang sekali enggak trading saham ini ya. Tapi akan saya coba analisa teman-temannya. Yang pertama di BNBA, Bank Bumi Arta. Kita lihat dari news saat ini tertulis BI cabut suspensi saham BNBA, DCII dan AGRS ya. BNBA kita lihat saat ini untuk BNBA memang kita lihat di chart ya. Untuk BNBA saat ini memang ARB teman-teman ya, auto reject bawah itu sudah berapa hari ini? Sudah 1 2 3 4 ya, 4 hari. Sekarang di 2500-an ya. Berarti 4 hari turun itu kan perkiraan ya, kalau dari sini kan 21% di sini ya. Ini sekitar 21% di sini. Hari ini masih turun berapa persen? Hari ini masih turun 7% lagi. Nah, kita lihat untuk pergerakan dari harga BNBA ini memang sangat-sangat trending teman-teman ya. Ini bahkan dari tanggal 11 Februari itu ya dia naik tanpa turun tuh sampai tanggal 3 Maret. Baru kemudian ini kayaknya sempat disuspend teman-teman ya. Kalau kita lihat sempat disuspend, kita akan lihat dulu. Nah, ini sempat disuspend teman-teman sampai 3 Maret, kemudian suspend, ini suspend ya. Baru kemudian dibuka suspend tanggal 18.
Jadi sebenarnya saya nggak bisa analisa kalau sahamnya masih seperti ini ya. Karena pada saat naik ini tanpa konsolidasi. Ini berlaku juga untuk AGRS ya teman-teman. Ini sekalian saya analisa. Nah ini AGRS juga sama ya, naik terus. Kalau AGRS nih saya cek dulu untuk ini BNBA, sekarang AGRS. Ya kalau AGRS ini juga ARB itu sempat suspend di sekitar 800, kemudian tanggal 18 dibuka bareng dengan BNBA ya, seperti itu. Jadi untuk keduanya, ini ulasan saya, secara umum memang satu saham ya kalau naiknya itu tanpa konsolidasi. Kalau saya pribadi sebenarnya kalau ngelihat seperti itu saya nggak berani masuk. Karena naiknya tanpa konsolidasi dan kalau dilihat sebenarnya banyak sekali bukan banyak sekali ya, ada beberapa gap ya seperti itu, gap yang terjadi pada saat kenaikannya. Satu saham yang kenaikannya tipikal seperti ini kalau saya nggak berani masuk, saya nggak akan mengejar. Kenapa? Karena kecenderungan model saya akan melihat satu saham itu kalau lari, dia pertama ada nggak dia bersandar di moving average-nya. Kalau dilihat seperti ini kan harganya sebenarnya nggak bersandar di moving average-nya. Harganya selalu di atas, jauh di atas moving average 5. Itu yang pertama. Tidak ada istirahatnya sama sekali untuk sesekali dia inilah istilahnya menempel di moving average-nya seperti itu. Moving average 5 nggak menempel, apalagi moving average 20. Padahal satu saham itu sebaiknya, maksud saya yang saya sukain itu kalau misalkan dia bergerak, jadi anggap aja ini moving average 20 ya, ini 20 yang saya gambarkan nih. Bentar saya coba gambarkan, saya beri penjelasan ke teman-teman. Nah ini moving average, misalkan ini moving average 20 seperti itu ya. Maka ketika satu saham itu bergerak ya minimal moving average pendeknya itu sesekali akan menyentuh moving average yang panjang seperti itu. Ini adalah fase gerakan yang bagus seperti itu. Kalau saya lebih suka seperti itu. Jadi ada kesempatan untuk masuknya ya di area-area dia beristirahat atau pause sejenak seperti itu di sini. Kalau satu saham itu nggak ada istilahnya jedanya, tidak ada konsolidasinya, itu kalau saya pribadi saya nggak berani masuk karena itu benar-benar tidak ada tahanan seperti itu. Tahanan itu maksudnya tidak ada area demand-nya, tidak ada support-nya seperti itu. Jadi saya biasanya nggak akan masuk di saham seperti itu. Nah beda misalkan nih teman-teman, saya kasih contoh misalkan TKIM ya. Nah misalkan TKM nih walaupun dia naik, ini ada masanya dia istirahat. Ini ada masanya dia beristirahat seperti di sini di area ini ya, nih istirahat. Ada area ini istirahat. Jadi teman-teman tuh ada jeda waktu, bukan jeda waktu ya, artinya apa ya? Ada kesempatan lah untuk masuk di area-area ini, area-area sentuhnya dari MA5 ke MA20 seperti ini. Seperti itu. Jadi kalau dari histori dia, pada saat dia trending up itu, dia hanya sentuh aja. Tapi kalau udah dead cross seperti ini ya, ini udah lain cerita seperti itu. Ini udah bukan bersandar lagi, ini udah turun seperti itu. Nah turunnya pun juga pasti mencari titik keseimbangannya seperti ini. Ini kan titik demand nih. Area istirahatnya, area supportnya seperti ini yang saya kotakin ini. Ini kan kalau di TKIM ini ada, kalau yang di BNBA tadi kan kita belum melihat seperti itu. Jadi kalau ditanya kapan ini dia akan berhenti, ya kita lihat dulu. Ini dari transaksinya BNBA. Transaksi 4 hari ini kan kecil sekali. Bandingin dengan transaksi sebelum-sebelumnya pada saat aktif naik seperti itu. Jadi ya ini karena ARB-nya hanya 7%. Kalau ARB-nya lebih dari 7% atau dibuat ya 25, maka di bid-nya masih ada kan seperti itu. Minimal masih ada orang yang pasang di bid. Jadi harganya minimal yang terjual lebih dari nilai sekarang. Karena sekarang orang nggak pasang di bid udah nggak bisa, cuma 7% seperti itu. Tetapi kalau misalkan nilai turunnya bisa sampai 25%, ya paling tidak masih lebih banyak yang pasang bid, sehingga kalau orang mau jual masih bisa
Orang mau jual masih bisa seperti itu. Ya itu sebenarnya terjadi juga kan di KF IRA yang pada saat dia naik terus turun itu terjadi juga di Antam juga terjadi kan dulu. Tapi lain cerita. Kita mesti lihat dulu chartnya bentuknya ya, ANTM. Nah kalau Antam masih ada juga namanya konsolidasi sedikit-sedikit masih ada. Ini seperti ini kan. Masih ada. Ini masih bersandar juga. Ya seperti ini. Ini udah golden cross. Ini udah dead cross ya. Ini golden cross lagi. Ini dead cross lagi. Seperti itu. Jadi teman-teman silakan baca atau lihat di video saya tentang fase gerakan saham. Satu saham itu di dalam pergerakannya dia ada fasenya teman-teman. Di video saya ada itu tentang fase pergerakan saham tuh. Jadi kalau saya ceritakan itu saham tuh fasenya kan ada ini ya teman-teman. Dia ada banyak fasenya seperti itu. Jadi ada 4 fase ya. Itu misalkan ini dari downtrendnya seperti ini. Setelah downtrend ya, satu saham akan konsolidasi di dasar. Ya. Satu saham downtrend, konsolidasi, bertahan di bawah, membuat base dan sudah tidak turun lagi. Nah, seperti itu. Biasanya kalau di area seperti ini saya tandain sebagai area konsolidasi di sini. Nah, setelah masuk area konsolidasi seperti ini, nah, dia baru breakout kan. Nah, pada saat breakout naik seperti itu ya, naiknya mungkin nggak langsung. Ya, kayak gitu. Baru terus lagi. Nah, yang di video saya itu saya jelaskan satu saham itu pasti memiliki fase yang seperti ini. Jadi pada saat fase dia konsolidasi, ya fase 1 itu adalah fase tepat keluar dari breakout. Fase 2 itu fase naik. Fase 3 itu fase di atas. Fase 4 itu fase turun. Nah, seperti ini teman-teman harus tahu. Fase 1 adalah fase fresh breakout. Nah, teman-teman yang udah lihat video saya pasti tahu kalau fase 1 ini fase yang disukai oleh spekulatif buyer seperti itu. Ya sama, saham-saham yang bank digital yang dulu naik, yang pernah naik kenceng itu pasti melalui fase ini, fase akumulasi, fase naik, fase puncak, dan fase turun lagi. Seperti itu akan terjadi perulangan. Jadi kalau saya ditanya kapan akan stop, nggak bisa. Saya nggak tahu. Sepanjang volumenya yang mau beli sudah muncul ya, itu mungkin baru akan stop. Itu terjadi juga kan di Antam dan di saham-saham lain yang kemarin kayak KF, IRA seperti itu. Oke teman-teman, yang kedua adalah hoki. Oke ya teman-teman, saya analisa hoki ini karena saya melihat sepertinya ini ada pergerakan yang cukup berpotensi bagi hoki ini untuk bergerak ya. Yang pertama, hoki ini adalah dia dari puncaknya dia udah turun di sini ya. Kemudian coba kita tarik saat ini hoki ini udah di kisaran 23, 0 sampai 23 ya. Terus hoki ini dari awal Desember itu ada satu peta harganya gitu loh. Nah ini teman-teman, saya coba tarik yang paling banyak dilewatin. Nah ini adalah satu area konsolidasi hoki. Nah hoki kemarin kan mau stock split kan dia naik teman ya, naik kenceng ya, terus turun. Nah turun terus dia kembali masuk ke konsolidasi terus turun lagi. Nah, saya analisa dari tren turun ini, ya terus sekarang kan dari tren turun itu retrace naik ke atas. Nah, kembali lagi masuk ke dalam box konsolidasi. Nah, saya lihat di sini kalau dari tren ini untuk hoki itu ada support di 248 dan resistnya adalah di 268. 268 itu penting sekali kalau di retracement 23 ini. Kalau hoki bisa breakout dari situ, maka untuk hoki target berikutnya adalah di 38 atau di 280. Nah, apabila 280 mulus, itu area penting teman-teman, karena 280 itu adalah retracement 38,
dimana orang akan apa ya istilahnya bersiap-siap. Ini kalau di area 38 ini cenderungannya menguat. Ini kan sudah deket-deket juga di area resistan. Resistannya setelah 38 atau setelah 280 adalah di 290 di 290 di sini teman-teman. 290 tuh di retracement 50 290. Nah, kalau bisa break dari situ kan ada resisten lagi di 300. Bisa jadi Hoki akan melanjutkan kenaikannya seperti itu. Ini analisa saya karena saya memantau ini barang, dan hari ini juga sepertinya kelihatannya ada volume teman-teman ya. Ini teman-teman bisa lihat saat ini untuk Hoki ada volume. Jadi yang pertama kita analisa TVM secara tren gimana? Secara tren memang masih sideways. Udah kembali lagi setelah dia tren turun itu dia udah kembali lagi masuk ke area demand-nya. Di sini saya anggap sebagai area demand-nya, area akumulasinya dari Hoki, area yang ini, yang warna saya kotakin ini. Secara volume hari ini ada teman-teman. Secara volume hari ini ada. Kita lihat besok apakah ada dorongan volume. Karena bagaimanapun kenaikan tuh perlu yang namanya dorongan volume. Kalau nggak ada ya kurang bertenaga seperti itu. Terus kemudian kalau kita lihat di sini ini untuk karena harganya naik, ini momentumnya kan juga up teman-teman ya. Terus MACD-nya juga sudah histogramnya udah nggak dalam lagi, udah menuju ke 0. Nah ini kalau harganya besok naik, ini besar kemungkinan momentum akan bermain di atas 0 dan untuk MACD-nya di atas 0 juga. Itu adalah analisa saya untuk Hoki. Siapa tahu ada peluang yang bisa kita manfaatkan seperti itu ya teman-teman. Itu untuk Hoki. Oke teman-teman, selanjutnya adalah ASA teman-teman ya. Ini ASA monthly. Teman-teman lihat seperti ini pergerakannya di high-nya di 1990 monthly seperti ini. Kemudian di weekly-nya. Nah weekly-nya dia kan turun seperti ini teman-teman ya. Di weekly-nya dia saat ini akan mencari support teman-teman. Ini penting karena pergerakannya supaya tidak overshoot. Karena pergerakannya weekly-nya ASA ini dia berlari dan belum ada istirahat. Padahal sebelumnya kebiasaan dari ASA ini dia ada istirahatnya seperti itu. Nah ini kan selama 2 minggu ini, 3 minggu ini boleh dibilang untuk ASA ini belum istirahat di moving average-nya, yaitu moving average 5-nya. Di berapa? Di 1530. 1530 ya. Dengan melihat kebiasaan dari ASA, minimal dia berkonsolidasi di garis moving average-nya, di moving average-nya ya. Kemungkinan untuk hari besok itu 1535 adalah tahanannya atau supportnya teman-teman. Nah, ini untuk weekly-nya ya. 1535, perkiraannya di sini. Nah, teman-teman siap-siap aja di area situ, bukan siap-siap untuk membeli, tapi siap-siap untuk memantau di area support itu price action-nya seperti apa. Kalau price action-nya adalah kuat, mantul, ya itu berarti beli di situ. Tetapi kalau price action-nya di breakdown support-nya, ya berarti dia akan turun dulu mencari keseimbangan yang lain lagi seperti itu. Kalau kita lihat nih, ini dari indikatornya, ya memang penurunan saat ini volumenya masih kecil ya di dalam minggu ini. Minggu ini volume turunnya ini masih kecil dibanding kenaikan yang kemarin. Tapi untuk momentum juga dia sudah mulai ada pembalikan sih. Momentum udah mulai melemah. Tapi masih di atas 0, di atas 100, masih niat. MACD masih di atas 0 dan masih gemuk. Ya bisa jadi ini saham memang lagi mencari keseimbangan di supportnya yang saya bilang di 1535 tadi. Nah sekarang kita akan melihat di daily teman-teman. Setelah kita tahu harganya tadi adalah harga high-nya ya. Nah sekarang kita akan lihat nih secara tren seperti apa. Kalau kita baca secara tren ini saham masih uptrend ya. Moving average-nya itu ada kalanya dia bersandar dari 5 bersandar di 20 seperti ini teman-teman. Nah bersandar kan. Jadi ada kalanya dia bersandar seperti ini. Dan itu memang perlu untuk kesehatan pergerakannya. Kalau kita lihat dari pola
dari pola-pola momentum dan pola-polanya MACD-nya itu masih dominan di atas 0 dan di atas 100 untuk momentumnya. Artinya dominasi pergerakan saham ini juga masih up. Masih up teman-teman. Tinggal besok dilihat aja di 1530 sampai 45 itu di breakdown nggak ini. Karena kalau dari historinya ASA itu nggak pernah dari sini ya, dari fase ini dia nggak pernah break dari MA 20-nya. Nah itu penting sekali teman-teman untuk pantau. Ini kan tidak break, ini tidak break. Nah besok apakah tidak break? Saya juga mau lagi teman-teman kalau lihat seperti ini. Jadi untuk ASA besok saya masukkan list saya ya. Siapa tahu price actionnya bisa memberi informasi bahwa ini saham udah saatnya untuk naik lagi seperti itu. Kita akan lihat untuk ASA. Untuk ASA kita lihat. Nah, untuk ASA saat ini ya masih mix teman-teman antara asing sama ininya. Asing sama lokalnya seperti itu. Nah, kita lihat juga di sini ASA itu puncak tertingginya adalah tanggal 16 Maret ya, dari 3 Maret ya. Kita akan lihat nih orang-orang pegang di harga berapa ya, di tanggal 3 sampai 16. Oke, ini untuk ASA kita akan lihat dari tanggal 3 sampai 16 ya, Maret tanggal 3 sampai tanggal 16 ya, atau tanggal sekarang aja deh. Kalau tanggal sekarang nggak apa-apa juga. Untuk ASA pemegangnya net buyer-nya masih RX teman-teman. Pegangnya masih di 1815. Untuk AZ di 1600. Untuk ZU, KZ itu di ZU di 1700. Untuk ZU maksud saya, untuk ZU di 1700. Untuk KZ di 1500. Nah, yang seller adalah ini teman-teman, RF. RF selama ini udah menjual di kisaran average 1380, untuk CC di 1600-an. Ini seperti ini datanya teman-teman. Oke teman-teman, analisa saya lanjutkan ke IMAS teman-teman ya. Nah untuk IMAS teman-teman, ini ada satu pola perulangan yang cukup terbaca nih teman-teman. Dari tren yang saya baca itu adalah tren turun ini ya teman-teman. Tren turun ini ternyata saat ini itu ada satu pola seperti ini teman-teman. Pola simetrik yang terbaca di IMAS. Pola simetrik seperti ini. Jadi titik center dari simetriknya itu ada di kisaran 38 dan 50. Ya, di sini. Di sini dengan perulangan yang cukup nurut. Perulangannya cukup nurut, teman-teman. Jadi dia dari bawah ke ini hampir puncak. Nah, di sini ya, dari bawah ke sini. Resistan turun lagi. Support ini. Support terus naik lagi di resistan lagi. Nah, turun di support. Nah, apakah besok itu menjadi supportnya dari ini teman-teman, dari IMAS teman-teman. Kalau dari pola simetriknya seperti ini, tapi kalau kita lihat dari Fibonacci-nya dari tren turun ini, saat ini berada di support 38. Support 38 retracement itu di 1175 dan resistannya masih di 1275 untuk IMAS. Nah, pergerakan ini kita akan lihat juga di indikatornya. Cara indikator, maksud saya secara analisa, biasanya saya menggunakan TVM ya. Secara tren gimana? Trennya masih sideways dalam bentuk simetrik. Ya, kemudian secara volume masih belum ada dorongan. Momentum masih bermain di bawah 0, belum niat. Dan MACD juga masih bermain di bawah 0. Jadi kesimpulannya, untuk IMAS itu masih sideways dengan pola seperti ini, pola simetrik teman-teman, simetrik triangle seperti itu ya. Kalau teman-teman masuk itu sebaiknya kalau pas ada dorongan volume kenceng, karena kalau nggak ada itu, kalaupun naik dia ya nggak kenceng. Beda kalau ada dorongan volume seperti ini. Itu untuk IMAS teman-teman ya. Oke, saham berikutnya yang saya analisa adalah Indi teman-teman ya. Nah Indi ini, sebelum masuk ke indikator, saya analisa dulu gini teman-teman ya. Nah ini di dalam pergerakannya dia saat ini udah bagus teman-teman. Udah bagus.
Oke, saya akan coba tarik ya. Jadi ada satu area. Nah, Indi ini di sini kan dia konsolidasi cukup lama nih. Dari 2 hari ini dia breakout dari area situ. Kalau kita lihat titik-titik penting Indi itu saat ini, nah Indi itu dia kan supportnya ada di 1350 di sini. Dari 1350 dia ternyata konsolidasi cukup lama sampai area hampir menyentuh 38. Nah, 2 hari yang lalu dia berhasil breakout resistan di 1610 atau di retracement 38. Nah, itu menarik teman-teman karena sekali naik dia di retracement 38 ini cukup sehari aja dia langsung sudah bermain di retracement 50 atau di resistan di 1700. Resisten di retracement 50 teman-teman. Nah, kita lihat sekarang ada nggak dorongan volume pada saat naik. Jadi kalau kita analisa secara TVM, trennya gimana? Trennya habis sideways dia breakout di sini. Dengan dorongan volume, apakah ada? Ada dorongan volume. Cuman hari ini juga cukup besar volume turunnya seperti itu. Ya, seperti itu. Terus untuk momentum dia 2 hari ini bermain di atas 0. Nih, untuk momentum dia 2 hari ini bermain di atas 0. Seperti ini teman-teman ya. Untuk MACD juga karena harganya naik, jadinya MACD juga naik seperti ini. Jadi inti yang terpenting di sini adalah trennya adalah breakout dari konsolidasi dari sideways-nya dengan dorongan volume. Kita lihat besok apakah ada dorongan volume karena hari ini marketnya juga nggak begitu bagus. Regional turun, orang cenderung malas untuk memegang barang sehingga ya mungkin bagi short term trader dia udah akan lepas dulu. Kita tetap memasukkan list untuk Indi ini ya teman-teman, kan secara pergerakan udah bagus. Oke, sekarang saya coba analisa ESA teman-teman ya. ESA kita lihat ada satu pola nih yang cukup berulang untuk ESA. Jadi seperti ini. Ini adalah gambaran kasarnya di dalam monthly, pergerakan monthly ya teman-teman. Gambaran kasar pergerakan ESA dalam monthly. Nah, jadi kita buat dulu ininya. Nah, ini teman-teman. Jadi ESA ini sebenarnya ada tren naik ya. Ada tren naik ini. Terus dia kan putus di sini. Tapi terus kemudian dia udah reversal di sini. Jadi dari harga 110 di Maret kemarin, terus sekarang ini udah kembali lagi ke trennya sebenarnya. Udah kembali lagi ke trennya. Bulan kapan? Ya bulan Maret ini udah kembali ke tren. 1 tahun udah kembali ke tren lagi. Jadi breaknya ya ke Maret kemarin, kembali lagi ke trennya juga Maret ini. Jadi di 350, saya catat ya. ESA di 350 itu masuk tren. Ini adalah di monthly. Jadi supaya teman-teman tahu bahwa petanya dari ESA ini saat ini adalah masuk ke jalur trennya lagi. Sekarang kita lihat di sini di weekly. Nah, di weekly juga ternyata dia sudah perfect bullish teman-teman. Sejak harga 247 atau 2 minggu lalu itu dia perfect bullish. Perfect bullish adalah MA5, rata 5 hari di atas rata 20 hari dan di atas rata 200. Jadi mulai di sini dia perfect bullish teman-teman. Kalau dari ini weekly-nya ya. Kalau dari weekly-nya kita bisa melihat resistan dari ESA itu ada di sini. Oke, sebentar saya geser ya. Resistan weekly dari ESA itu di sini. Jadi saya catat nih karena ini nanti hilang kalau di Mirai. Jadi untuk saat ini 357 adalah resist weekly ya. Kemudian untuk supportnya adalah di 310 support weekly. Nah, seperti ini. Kemudian kalau kita bawa ke nih seperti ini teman-teman. Tadi karena saya nggak bisa narik data itu full ke belakang kalau pakai
OLT ini teman-teman ya. Nah, jadi saya infokan aja, memang saat ini untuk ESA ini dia balik dulu, pullback dulu. Nah, tadi kan saya catat nih teman-teman, untuk 310 ada support weekly. Jadi ESA itu ada support weekly di 310. 310 saya bikin dulu ya, 310 di sini, dan resistannya 357. 357. Jadi oke, saya akan bikin dulu. Oke, saya akan edit ya 357. Jadi di 357 dan 310. Ini saya dapat dari weekly teman-teman ya, 310. Nah, jadi dari sini kita tahu saat ini untuk resistannya dari ESA itu adalah di 357. Ini resistannya ESA. Resistannya ESA di 357. 357 resistan, dan supportnya di berapa ESA? Supportnya ESA di 310, atau dengan kata lain itu adalah tepat di moving average 5. Ya teman-teman, ini moving average 5 di sini. Jadi sekali lagi tentang ilmu moving average ini penting teman-teman ya. Ketika satu saham itu lari, nah dia kalau larinya terlalu jauh dari moving average-nya, dia harus kembali dulu. Dia harus kembali dulu supaya pergerakannya itu sehat seperti itu. Nah, seperti halnya di ESA ini. Ketika dia resistnya di 357, ini saya dapat dari weekly-nya ya. Weekly ya perkiraan ya. Kalau teman-teman mau gunakan 366 nggak apa-apa. Karena 366 adalah data daily. Daily kan pasti lebih presisi. Kalau saya dari weekly tadi kan perkiraan. Jadi jangan diprotes bahwa itu kok selisih. Selisih kalau cuma 5 poin, 10 poin masih masuk. Itu kan harga juga overshoot di area situ. Nah, jadi untuk resistnya itu adalah ya sekitar 350 sampai 366. Itu resistnya dari ESA, dan supportnya saat ini dia kembali ke moving average ini. Moving average 5. Kalau mau cari support lebih dalam lagi ya di sini. 242 terlalu jauh teman-teman, jauh sekali turunnya. Karena di sini juga dia berarti masuk lagi ke area sini. Ke area konsolidasi sebelumnya. Itu analisa saya untuk ESA teman-teman ya. Nah, kalau teman-teman yang trading cepat aja itu menggunakan tren-tren singkat aja, teman-teman bisa gunakan seperti ini. Tarik tren turunnya ya. Kemudian dari tren turun tuh tarik di sini. Ini untuk yang teman-teman yang trading cepat aja loh ya. Jadi dalam tren turun ini dia berhasil naik dan menembus high-nya. High-nya di berapa? High-nya di 100. High-nya di 100 retracement, atau di sini di 270. Nah, 270 kita gunakan Fibonacci extension-nya, Fibonacci retrace 161. Sebenarnya di sini dia udah tercapai target short term trade-nya. Jadi khusus trading untuk trader cepat aja, dia ngambilnya di break-nya di sini di 270, take profit di 329 di 161 retracement-nya. Itu bisa juga kalau teman-teman hanya menggunakan tren turun ini. Ya, itu adalah untuk ESA teman-teman. Oke teman-teman, sekarang untuk gajah tunggal. Nah, gajah tunggal nih teman-teman, harganya masih di bawah moving average 200. Jadi dia untuk moving average 200 nih kita bisa gunakan sebagai resist. Dia saat ini gajah tunggalnya ada resistan weekly di, saya catat ya, GJTL itu di 1100. Itu adalah moving average 200 untuk monthly. Untuk supportnya ada di 731. 731 monthly ya. Nah, jadi kalau pergerakan harganya saat ini dia udah bullish tapi belum perfect bullish. Jadi untuk GJTL secara monthly dia perfect bullish apabila sudah di atas 1100. Nah, kita lihat kalau support-support pentingnya di dalam tren, resisten pentingnya di dalam tren ini, GJTL ini. Nah, saat ini gajah tunggal itu saat ini dia berada di
di support 820 sampai 1000 itu adalah support dan resist untuk monthly ya teman-teman. Nah, kita bawa dulu sekarang ke dalam chart weekly. Nah, seperti ini teman-teman. Kalau di dalam weekly, teman-teman juga bisa tarik Fibonacci-nya. Di sini ya. Kita coba tarik ke sini. Oke, saya ceritakan dulu. Saat ini secara weekly untuk gajah tunggal, dia perfect bullish. Kenapa? Karena MA5, reratal MA5 di atas MA20 dan di atas MA200. Sejak kapan? Ya, sejak di dalam kotak ini. Jadi di dalam kotak ini. Menarik nggak? Menarik, Pak. Menarik. Selewat 700. Ini gajah tunggal ini menarik secara weekly. Nah, kita lihat untuk support resist weekly-nya, resistan dari tren turunnya. Jadi gini, gajah tunggal ini kan dari 2016 secara weekly dia turun. Nih. Nah, walaupun di dalam turunnya ini dia tidak langsung turun, tuh enggak. Kan ada turun, ada tren naik nih seperti ini. Seperti ini kan, di dalam major tren turun tuh dia ada naik seperti ini ya. Kemudian ada naik lagi di sini. Di sini teman-teman. Jadi di dalam dari tren inilah. Nah, naik lagi kan seperti itu, naik ada minornya seperti itu. Oke, ini di sini kita bisa tarik di tren turun ini. Jadi setelah bulan Maret 2020 untuk gajah tunggal ini sebenarnya dia udah mengakhiri tren turunnya. Dan kita bisa lihat resistannya. Nah, saat ini gajah tunggal ini di area-area cantik sebenarnya. Di sini. Di area 38 dan 50. Jadi bisa nggak Pak gajah tunggal dimasukkan watchlist? Bisa, masukkan saja. Ini lagi bagus ini. Jadi harga sekarang ini kalau kita lihat di weekly, gajah tunggal tuh di area 38 sampai 50. Jadi kalau weekly-nya supportnya 824, resistnya 1000. 824 dan 1000 untuk weekly. Nah, sekarang baru kita lihat di sini teman-teman, di daily. Oke teman-teman, ini saya lanjutkan gajah tunggal untuk daily-nya ya teman-teman ya. Di daily-nya, ini kan tadi terendahnya adalah Maret ya teman-teman. Dari Maret ini kita tarik tren sampai puncaknya di sini. Oke, saya tarik tren sampai puncaknya ya. Itu di sini. Ke sini. Nah, kemudian dia ada tren lagi ke sini. Nah, kita lihat di dalam tren naik ini ya. Nah, di dalam tren naik ini koreksi dia tepat di 61. Koreksi dia tepat di 61 teman-teman. Nah, dari 61 dia naik dan hanya bermain sebentar di sini. Ini kan tren naiknya ya teman-teman. Ini tren naiknya, terus dia adalah korektif ke bawah. Di sini dia ini tren naiknya, dia korektif ke bawah. Tren naik korektif ke bawah. Nah, habis itu sebentar saja dia lanjut lagi ke atas. Jadi kalau kita lihat di wave-nya ini kan 1 ya, 1 2 3 4 5-nya masih naik teman-teman. 5-nya masih naik. Kita belum lihat 5-nya seperti itu ya. Jadi ini kan di dalam tren naiknya ini koreksinya sampai 60. Nah, terus kemudian yang ini koreksinya sampai berapa? Kita lihat dulu. Saya geser dulu. Nah, yang tren naik ini, yang di tren naik ini koreksinya juga sampai 60-an satu aja, 61-an nih di sini teman-teman ya. Ini kan di sini ya. Di sini nih. Nah, terus naik ke atas lagi seperti itu. Ini untuk
gajah tunggal. Nah, kalau kita lihat sekarang nih, kalau dari tren naik ini support dia, kalau kita lihat hanya dari tren naik ini, support gajah tunggal di 885 ya, di 885 atau di 23 dan 1024. Ya sama. Intinya sama sebenarnya. Nah, kalau misalkan teman-teman trader cepat, itu yang digunakan beda lagi. Jadi kalau teman-teman trader cepat, yang digunakan adalah tren turun ini. Ya, pada saat gajah tunggal naik, turun biarin. Kalau belum punya barang biarin. Tinggal kita lihat turunnya sampai berhenti di mana, baru kita tarik. Oh, jadi untuk gajah tunggal turun, nah ini juga turunnya naiknya V-shape teman-teman. Di sini V-shape. 23 aja cuma sehari aja. Area 23 di sini cuma sehari. Walaupun besoknya naik tinggi sampai menembus 2 resistan, tapi 2 hari berikutnya testing lagi di 23. Volatil iya, karena dari 750 sampai ke 850. Baru setelah testing mantul lagi, tembus lagi 2 resistan. Bagus nggak pergerakannya? Bagus sekali untuk trading. Volatil nih, turun lagi di sini sampai 38 lagi, 38 lanjut lagi ke atas. Enak sekali sebenarnya trading menggunakan Fibonacci untuk gajah tunggal ini. Coba teman-teman perhatikan di sini. Ini benar-benar harganya itu lekat ya, harganya lekat dengan Fibonacci teman-teman. Silakan teman-teman garis. Ini harganya itu banyak yang mandeknya atau stopnya itu di area Fibonacci semua. Nih, ya kan? Jadi Fibonacci ini ilmu penting bagi teman-teman yang bagi teman-teman yang belum menguasai, silahkan lihat video saya tentang Fibonacci. Oke teman-teman, ini gajah tunggal. Oke teman-teman, itu tadi ada beberapa saham yang saya analisa ya, yaitu ada BNBA, AGRS, Hoki, ASA, IMAS, Indi, ESA, dan gajah tunggal. Selanjutnya saya akan bikinkan video nanti aja ya untuk saham-saham yang lain. Sudah cukup dulu untuk 7 saham ini. Silakan teman-teman pilih mana yang teman-teman ingin lihat analisanya dengan langsung klik aja di bagian timestamp ya. Jangan lupa juga teman-teman subscribe channel saya yang satunya yang komentator saham. Baik, demikian dari saya, Surya MS Trade and Investment. Terima kasih teman-teman semuanya.